Ratu Adil waspada dengan adanya sekte-sekte sesat. Ratu Adil itu selalu waspada dengan adanya sekte-sekte sesat. Kalau dulu kita sudah mengenal dengan adanya saksi Yehua. Saksi Yehua. Kalau dulu kita sudah sering ya sebagai orang Kristen, kita mengenal yang namanya saksi Yehua. Saksi Yehua gitu ya. Dimana saksi-saksi Yehua ini dia juga digolongkan sebagai sekte sesat. Benar sama seperti orang Kristen, dia Kristen Protestan, dia protes dengan ajaran-ajaran yang sudah ada dalam Alkitab. Dia protes dengan yang dilakukan orang-orang Kristen. Ini sekilas saja saya bahas tentang saksi Yehua dulu. Karena sekarang udah muncul satu lagi. Selain saksi Yehua ada Kristen progresif. Ini saya bahas tentang saksi Yehua ya, saksi Yehua gitu ya. Orang-orang saksi Yehua itu sekilas dia tampak orang Kristen. KTP-nya juga Kristen. Itu tampang dari luarnya. Tapi pengajarannya beda jauh dengan pengajaran orang-orang Kristen. Pengajaran saksi Yehua itu beda jauh dengan pengajaran orang Kristen. Bahkan cara ibadahnya pun berbeda. Cara ibadah berbeda. Bukan hanya itu saja. Di saksi Yehua itu tidak ada kolekte. Kalau kita orang Kristen, kita mengenal yang namanya kolekte atau sumbangan sukarela setiap minggu yang diedarkan ya. Kalau di saksi Yehua itu kolektenya itu seperti kotak amal. Masukin nggak masukin ya sekarepmu gitu. Itu kolektenya seperti itu dan itu kayak kotak di luar atau di dalam atau di mana gitu. Lalu kalau di saksi Yehua, perpuluhan itu sudah tidak diperlukan. Nggak diperlukan lagi perpuluhan. Beda dengan kita semua yang ada di gereja. Kalau kita di gereja, 1 bulan sekali kita akan mengadakan perpuluhan. 1/10 penghasilan kita kembalikan kepada Tuhan. Itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan kita menjalankan misi-misi dari Tuhan. Contohnya kalau kita punya gereja, kita mengadakan perpuluhan, kita lakukan perpuluhan. Perpuluhan kita itu nanti juga untuk membangun pembangunan rumah ibadah. Untuk membangun rumah ibadah yang layak dengan fasilitas yang baik. Untuk memuliakan nama-nama Tuhan, beli alat-alat musik. Itu semua untuk melengkapi. Semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Hanya mengembalikan 1/10 setiap penghasilan kita dalam 1 bulan. Sedangkan di saksi Yehua itu nggak ada perbedaan ya. Dimana para saksi Yehua itu bisa dianggap Kristen Protestan, tapi dia ikutnya keikut sekte yang sesat. Dia seperti menyembah Mamon karena dia tidak menyembah Yesus, tidak mengagungkan Yesus, tidak memuji Yesus. Dia lebih mengutamakan Yehua-Yehuanya. Benar Yehua Allah Bapa, tapi kita harus ingat dalam Alkitab tertulis jelas, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Percuma dong saksi Yehua nyembah-nyembah Yehua. Percuma dia puji-puji Yehua kalau Yesusnya sendiri tidak berkenan kepada mereka. Sia-sia dong perbuatan mereka. Lalu Yesus sendiri tidak berkenan, aku tidak berkenan kepadamu gitu. Kalau kita memuji-muji Yesus, kita mengagungkan Yesus juga. Kalau Yesus berkenan kepada kita, maka kita sampai kepada Bapa. Itu udah jelas dalam Alkitab. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi yang jadi kunci cuma Yesus. Yesus menjadi alat pengantar. Tanpa Yesus tidak ada yang sampai kepada Bapa. Itu ibaratnya kita itu ibaratnya itu orang bumi. Kita di bumi. Kalau kita mau sampai ke langit, kalau kita mau sampai ke bulan, kita butuh alat. Yesus itu alat kita sampai ke sana gitu.
Tanpa Yesus, tanpa Dia, Yesus, kita nggak akan pernah sampai. Kita hanya butuh satu saja, kita butuh Yesus. Karena yang jadi kunci Yesusnya. Satu-satunya yang jadi kunci cuma Yesus. Percuma nyembah-nyembah Yehuwa kalau Yesusnya tidak berkenan. Jadi seksi Yehuwa itu orang apa? Kayak sektenya ya, maksudnya sektenya tuh tidak sama seperti sekte kita di gereja. Dia beda sama orang-orang Kristen gitu. Lebih cenderung dia lebih memuji ke Yehuwanya gitu. Dan ibadahnya pun beda. Kalau dibilang sekte sesat ya mungkin sekte sesat. Kalau dibilang enggak tapi kok beda gitu. Lalu yang kedua itu ada yang muncul baru, yaitu Kristen progresif. Kamu tahu artinya progresif? Progresif itu memunculkan sesuatu yang baru, yang logis dan disesuaikan kebutuhan. Bayangkan, udah ada kitab suci Alkitab, kitab Injil Alkitab ya, udah pasti loh kebenarannya. Muncul progresif, dia lebih mengutamakan logikanya. Alkitab dibaca, dibanding-bandingkan sama logika manusia, lalu akan memunculkan hal baru sesuai kebutuhan manusia. Bayangin, itu tandanya dia tidak mempercayai firman Tuhan. Dia lebih mengutamakan logikanya, lebih mengutamakan akal manusianya. Padahal sudah jelas ya, firman Tuhan itu ya dan amin, itu adalah kebenaran. Itu tandanya Kristen progresif tidak benar-benar berpegang teguh pada Alkitab 100%. Itu kenapa Kristen progresif ini juga termasuk Kristen-Kristen yang sesat gitu loh, sekte yang sesat. Karena mereka lebih cenderung akal manusia, lebih cenderung logika, dan menyesuaikan kebutuhannya sesuai logikanya dengan mengambil firman Tuhan. Jadi firman Tuhan diambil, disesuaikan dulu, dipikir-pikir dulu secara logika, diubah-ubah, disesuaikan kebutuhan. Ini sudah pasti tanda akhir zaman. Ini sudah merupakan tanda-tanda akhir zaman. Kita sebagai orang Kristen, kita pengikut Yesus Kristus, kita pengikut Kristus ya, kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati mempertahankan iman kita. Mempertahankan iman kita sampai kesudahannya. Jangan sampai iman kita hancur hanya karena pengaruh-pengaruh dari sekte-sekte sesat atau pengaruh-pengaruh dari luar. Pertahankan iman sampai kesudahan kita, maka kebahagiaanlah yang akan kita terima. Karena apa? Ini sudah sebagai bukti nyata akan terjadinya akhir zaman. Akan munculnya kembali Yesus kedua kali di dunia. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.